Bante, untuk Amisa Puja itu ada aturannya enggak? Harus berapa lilin atau harus berapa dupa? Misalnya lilin harus sepasang atau jumlah menyesuaikan. Yang penting ada lilin, bunga, dupa. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada beberapa hal sehubungan dengan tata kebiasaan di dalam masyarakat. Kalau kita melakukan puja yang kita persembahkan di altar, biasanya kita meletakkan yakni sepasang lilin dan juga 3 batang hiu. Ini adalah kebiasaan, kemudian ada sedikit bunga yang juga diletakkan di altar. Itu jika Amisa Puja kita letakkan di altar. Kemudian ada kebiasaan seperti halnya pada saat kita melakukan pradaksina. Itu juga membawa barang persembahan berupa Amisa Puja. Di dalam kebiasaan tentu ada yang menggunakan yakni semacam bunga ditata, kemudian di tengahnya dikasih 1 lilin, kemudian ditancap 3 batang hiu. Ya, ini kalau kita melakukan pradaksina yang biasanya menggunakan lilin, atau juga kalau kebiasaan yakni membawa bunga sedap malam. Ya, ada yang hanya bunga sedap malam dipakai untuk pradaksina, ada juga ditambahkan yakni bunga sedap malam, kemudian ditambah 1 lilin, atau ditambah juga dengan 3 batang dupa, diikat jadi 1, dipakai untuk sewaktu kegiatan pradaksina. Untuk Amisa Puja yang dipersembahkan kepada bhikkhu, biasanya bunga, dupa, lilin diikat jadi 1. Jadi untuk penggunaan jumlah lilin, jumlah bunga, jumlah dupa disesuaikan, karena ini hukumnya bukan mengikat. Ini hanyalah kebiasaan laku puja. Ya, nanti bisa memperhatikan kegiatan yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa mengikuti tata kebiasaan yang sudah ada. Jangan sampai hal ini membuat hati jadi bingung. Ini semua adalah bentuk budaya puja. Budaya puja itu sifatnya tidak mengikat. Ya, budaya puja yang ada sebagai bentuk rasa bakti, rasa penghormatan kita. Apakah kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, semoga bisa dipahami ya. Wandami Bante, saya bertanya, jika di rumah lagi direnovasi, jadi nggak bisa sembahyang, apakah boleh cuma ikut Amisa Puja lewat wihara? Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu sangat baik sekali jika mungkin di antara ibu bapak tempat tinggalnya dekat dengan wihara, yang mana sewaktu-waktu bisa datang ke wihara dan bisa mempersembahkan Amisa Puja di wihara tersebut. Ini bisa dilakukan. Jadi kalau rumahnya tidak jauh dari wihara dan waktunya memungkinkan, karena di rumah alasannya sedang ada perbaikan, tentu sewaktu-waktu kita bisa datang ke wihara, membawa barang persembahan berupa bunga lilin dupa misalnya, dan di sana kita juga bisa bernamaskara, bisa baca parita dan juga bisa meditasi.
meskipun sebentar. Ini adalah hal baik yang bisa dilakukan, ya. Sotihotu, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Bagaimana cara mempraktekkan bagaimana cara mempertahankan terus-menerus semangat, disiplin, dan ulet dalam hal mempraktekkan dhamma dan meditasi ketika seseorang dipenuhi oleh kesibukan-kesibukan? Mohon bimbingannya. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi landasan seseorang mempertahankan praktek dhamma? Karena seseorang itu memiliki alasan yang kuat. Jadi kalau ibu bapak berupaya untuk mempertahankan, menambah semangat, baik itu meditasi, baik itu berdana, baik itu menjalankan sila, baik itu mendengarkan dhamma, baik itu diskusi dhamma, tentu segala praktek dhamma ini seyogyanya dilandasi oleh keyakinan. Dan keyakinan ini pun juga ada alasannya. Kenapa seseorang membuat kebajikan? Alasannya bahwasannya kita masih butuh jasa kebajikan. Dan kita juga memahami bahwasannya kehidupan yang kita alami ini akan mengalami perubahan. Jika sekarang kita tidak berlatih, kapan kita akan berlatihnya? Jadi alasan ini harus kita munculkan dari batin kita masing-masing. Ada yang memiliki alasan praktek dhamma karena ketermendesakan. Dalam istilahnya adalah menyadari tentang perubahan, muncul sangwega, ketergugahan, sehingga dia rajin sekali. Selain itu juga ada alasan yang lain juga. Jadi intinya ibu bapak, ketika kita melakukan sesuatu, apakah meditasi, harus tahu alasannya. Kenapa Anda meditasi? Kalau Anda berdana, Anda juga memahami kenapa Anda berdana. Demikian pula ketika Anda menjalankan sila, Anda juga harus bertanya, kenapa kita perlu menjalankan sila? Karena di dalam ajaran Buddha ini, apa yang kita lakukan di dalam praktek dhamma, hendaknya didasari dengan pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikutan, bukan sekedar melakukan sebuah tradisi, tetapi ada pemahaman di dalamnya. Seperti meditasi. Orang bermeditasi punya tujuan. Bisa untuk melatih ketenangan batin. Bisa juga dari meditasi untuk melatih pandangan terang. Supaya bisa memahami hakikat sebagaimana adanya. Ada alasannya. Menjalankan sila juga ada alasannya. Kenapa seseorang menjalankan sila? Tentu salah satu alasan, bukan satu-satunya ya. Salah satu alasan seseorang menjalankan sila, karena sila itu akan menjadikan seseorang menjadi orang baik. Sila itu juga tidak akan menimbulkan penyesalan. Sila itu juga akan melindungi kita dari kemunduran. Jadi ada alasannya ibu bapak. Demikian pula, kalau ibu bapak berdana, kenapa kita memberi? Alasan kita berdana, karena kita masih butuh kesejahteraan. Dikatakan di dalam sumber-sumber kitab suci disebutkan, kenapa seseorang hidupnya dengan kecukupan? Kenapa ada yang kehidupannya kekurangan? Di suta diulas bahwasanya
kehidupan seseorang yang penuh dengan kecukupan karena ia telah membuat jasa kebajikan berupa praktek berbagi atau berdana. Kalau sebaliknya, ada seseorang yang semua serba sulit untuk mendapat sulit sekali. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kehidupannya, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang lampaunya, ia sangat kuat di dalam noda batin berupa kekikiran. Jadi penjelasan singkat ini menjadi penggugah agar ibu bapak supaya mempertahankan kebaikan-kebaikan. Ibu bapak juga hendaknya menyertai pengetahuan sehingga pengetahuan-pengetahuan itu menjadi dasar alasan mengapa Anda berbuat baik. Seperti menjalankan meditasi, kenapa Anda meditasi? Itu yang perlu kita munculkan, kita tanyakan. Karena kebutuhan dalam hidup kita, ibu bapak, kita butuh ketenangan. Dan salah satu ketenangan itu bisa kita peroleh dari usaha latihan meditasi. Bagi ibu bapak yang mungkin berada di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, kalau ada kesulitan, kalau ingin ikut latihan meditasi, bisa bergabung ya secara langsung di hari Sabtu minggu pertama ada kegiatan meditasi. Termasuk juga ada jadwal yang rutin di Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading yang saya juga membimbingnya di setiap hari Minggu keempat untuk Wihara Tanah Putih Semarang menyelenggarakan juga dengan saya setiap hari Sabtu minggu kedua. Jadi ketika Anda latihan meditasi, ya tahu alasannya. Jadi intinya ibu bapak, ketika kita melangkah di dalam praktek Dhamma, hendaknya kita juga tahu alasannya. Mengapa? Itu yang perlu kita munculkan. Dari mengapa timbul pengetahuan. Dari pengetahuan itulah yang mendorong timbulnya keyakinan di dalam mempraktekkan. Demikian ya. Namo Buddhaya Bante, mau tanya, apakah jana bisa didapat melalui meditasi vipassana? Menyadari nafas itu kan termasuk meditasi vipassana ya Bante. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam penjelasan disebutkan bahwasanya meditasi vipassana adalah meditasi yang bertujuan untuk memperoleh pandangan terang. Objek yang dipakai di dalam meditasi vipassana adalah nama dan rupa. Nama adalah batin, rupa adalah jasmani. Objeknya adalah nama rupa. Alat yang kita pakai adalah melihat tentang anicca, dukkha, dan anatta yang terjadi di dalam nama dan rupa itu. Jadi kalau ibu bapak memiliki tujuan untuk memperoleh pencapaian berupa jana, ini harus melalui teknik yaitu samatha bhavana. Salah satu samatha bhavana adalah anapanasati. Anapanasati yang dipakai di dalam samatha adalah meletakkan perhatian di sekitar lubang hidung.
Jadi tidak melihat anicca, dukkha, dan anattanya, tapi mengkonsentrasikan, mengarahkan perhatian hanya di satu titik, ya, satu titik di sekitar lubang hidung. Apakah di atas bibir, apakah di ujung hidung. Satu titik itulah yang diperhatikan secara terus-menerus sampai dikatakan di dalam ulasan sampai muncul gambaran batin yang disebut nimitta. Ini dalam samatha. Tetapi kalau kita menggunakan perhatian nafas masuk, nafas keluar di dalam vipassana, kita berusaha untuk mengamati langsung kepada kealamiaan nafas masuk, nafas keluar ini, kita paham bahwasanya nafas ini adalah tidak kekal. Nafas ini juga tidak memuaskan. Nafas ini juga bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Jadi kalau kita melakukan penyertaan, pengamatan dengan menggunakan alat berupa anicca, dukkha, dan anatta, inilah yang disebut dengan kita sedang melakukan latihan vipassana bhavana dengan melakukan pengamatan pada nafas. Jadi ibu bapak, yang menjadi bedanya apa? Yang menjadi bedanya adalah kalau samatha, kita berusaha untuk hanya melihat satu titik itu. Jadi titik sentuh, nafas masuk, nafas keluar, itu saja yang diperhatikan. Tanpa mengamati ini tidak kekal, tanpa ada anicca, dukkha, dan anatta. Tapi ketika Anda mengamati nafas masuk, nafas keluar, sambil memahami, oh, mengamati langsung artinya mengalami, Anda muncul pemahaman, nafas masuk tidak kekal. Nafas masuk yang sudah masuk ini pun dipaksa harus keluar lagi. Ya, karena tidak memuaskan, dihembuskan lagi. Ya. Dan semua yang tidak kekal, yang tidak memuaskan ini tidak bisa disebut sebagai ini milikku. Jadi itu sebagai pemahaman. Ya. Jadi untuk yang bercita-cita memperoleh ketenangan batin, ya, tanpa memperhatikan. Jadi kalau Anda punya kehendak, ya, kalau Anda punya kehendak untuk mengembangkan ketenangan, ya, tanpa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Ya, ini biasanya yang diajarkan. Ya, kalau kita ingin memperoleh ketenangan, ya, kita hanya meletakkan perhatian di depan kita. Merasakan napas masuk, napas keluar yang menyentuh di sekitar lubang hidung kita. Nah, titik sentuh itulah yang kita jadikan letak perhatian kita. Ya, supaya apa? Supaya kita memperoleh ketenangan. Bisa dimengerti ya? Saya tanya lagi Bante, besok apa masih ada chanting dan meditasi bersama? Bapak dan Ibu, untuk besok malam itu hari Rabu tanggal 9, besok ada bersama dengan Samanera juga. Besok menghadiri peringatan Asada di Wihara Punya Sampada Tangerang. Jadi untuk chanting malam dan meditasi kita berjumpa di hari Kamis, ya, Kamis malam. Untuk chanting pagi masih ada. Ya, chanting pagi seperti biasa, yakni jam 5 pagi, jam 6 ya, jam 5 meditasi jadi jam 6 chanting paginya. Ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, bagaimana menyikapi orang yang selalu memuji dirinya sendiri, yang kadang tidak sesuai fakta? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian,
apa yang ada di masyarakat memang beraneka ragam. Dan itu adalah hal yang memang lumrah. Di masyarakat sangat mudah sekali memberikan pujian kepada diri sendiri dan sangat tidak mudah memberikan pujian bagi orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam diri seseorang ini tentu masih ada yang disebut sebagai mana. Mana itu menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Ya, dalam masyarakat umum kita mengenal dengan istilah bentuk dari kesombongan. Lalu bagaimana kalau menghadapi orang demikian? Kita berusaha untuk tetap tenang. Ya. Kalaupun tidak sesuai dengan fakta, itu adalah urusan dia. Ya, itu urusan dia. Memang kalau bisa, kita bisa mengarahkannya agar ia memiliki ucapan yang benar. Tapi sekali lagi, mesti lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai niat Anda baik, tetapi menimbulkan permusuhan. Maka Bante bilang, ya mesti lihat situasi dan kondisi. Ya, lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Jangan sampai karena merasa benar, tapi waktunya tidak tepat, ini akan menjadi masalah. Karena untuk berbicara yang benar, yaitu ada dalam salah satu sutta ya Ibu Bapak, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 yang berjudul Waca Sutta, ucapan benar, di sana disebutkan bahwasanya yang pertama adalah berbicara tepat waktu. Ya, berbicara tepat waktu maksud saya. Namanya kalena bahasita hoti. Kalena bahasita hoti. Jadi ketika seseorang berbicara harus lihat waktunya. Waktunya tepat enggak? Kemudian yang kedua disebut di sana sacang bahasita hoti. Sacang itu apa yang kita ucapkan ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau kita mau memberikan nasihat, kita harus berikan pastinya yang benar seperti apa. Ya, sacang bahasita hoti. Yang ketiga adalah sanha bahasita hoti. Apa itu sanha bahasita hoti? Berbicara dengan bahasa yang halus. Yang keempat, atasanggita bahasita hoti. Ketika kita berbicara, pertimbangkanlah asas manfaatnya ini apa. Dan yang kelima disebut metacitena bahasita hoti. Ketika kita berbicara, hendaknya disertai dengan pikiran cinta kasih. Jadi ini adalah salah satu petunjuk bagaimana kita berbicara yang benar. Kalau kita berbicara dengan benar, kita tidak akan dicela oleh siapapun. Kita juga tidak akan dimusuhi oleh siapapun. Kalau 5 kriteria tadi bisa diingat-ingat. Berbicara tahu waktunya. Berbicara ini adalah kebenaran. Berbicara dengan bahasa yang halus. Berbicara dengan mempertimbangkan manfaatnya. Dan berbicara yang disertai dengan pikiran cinta kasih. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ya lihat situasinya. Kalau situasinya tidak memungkinkan, lebih baik tenang dulu. Ya, bisa dipahami ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Dalam melaksanakan atasila, apakah diperkenankan meminum minuman coklat setelah lewat tengah waktu yang telah ditentukan? Anumodana. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian,
Sebetulnya ketika kita menjalankan atasila, sebetulnya ada hal yang bisa kita minum. Selain air mineral, kita sebetulnya bisa misalnya minum air gula, air sirup boleh. Ya. Tapi hendaknya ketika minum ini juga benar-benar karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Jadi bukan karena mentang-mentang boleh kemudian setiap saat coklat, nyeduh coklat, sebentar-bentar nyeduh coklat gitu. Ya tidak begitu. Jadi kalau kondisi tubuh kita memang kita merasa perlu, ya dilakukan. Misalnya badannya kayak lemas atau mungkin merasa badan tidak nyaman. Nah, minuman yang kita minum seperti air gula, air madu, ya, kemudian seperti tadi dark coklat ya, dark coklat itu coklat yang coklat bubuk yang tidak ada susunya, ya bisa diseduh, ya bisa diseduh. Tapi itu dimengerti ini sebagai obat, ya sebagai obat. Ya, jadi jangan sampai nanti dengan alasan kan boleh minum bubuk coklat seduh gitu ya, kan boleh, yang penting kan tidak ada susunya, kemudian nyeduh lagi, ya bukan begitu ya. Jadi biasa memang ada hal-hal yang bisa diminum seperti air gula, air sirup, dan tadi air tebu, air gula tebu itu ya bisa kalau ya tubuh kita ya membutuhkan. Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Karena ini sifatnya subjektif. Jadi Anda kenal diri Anda. Ada yang cukup minum air mineral saja. Cukup. Ya, ada juga yang dia nyeduh air gula. Ya, karena merasa lemah. Ya, bisa juga. Jadi ada pertimbangan bukan karena ini boleh atau tidak boleh, tetapi ada pengertian ini butuh atau tidak. Ya, ini sebagai pengertiannya. Jadi seperti air gula, air tebu, air madu, ya kemudian diminum, ya disesuaikan. Kalau ini kebutuhan ya boleh. Ya, tapi kalau itu sebuah ya hasrat, ya karena kepengen terus bikin lagi, ya jadi tidak sesuai nantinya. Ya. Bante, tolong bertanya. Waktu meditasi, sebentar. Bante, tolong bertanya. Waktu bermeditasi, yang seharusnya diperhatikan lubang hidung saja atau merasakan masuk keluarnya nafas. Agak bingung Bante. Tadi mencoba meditasi. Soalnya waktu tadi meditasinya saya lebih fokus ke keluar masuknya nafas panjang pendek. Ya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan latihan meditasi, terkhusus jika kita ingin memperoleh yakni ketenangan batin, kita bisa memperhatikan terlebih dahulu. Jadi sebelum ibu bapak memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, Bante berpesan, persiapkanlah dulu tubuh jasmani Anda. Artinya, Anda atur tubuh jasmani Anda senyaman mungkin. Dan
Anda tegakkan tulang punggung Anda. Anda tegakkan tulang punggung Anda. Setelah itu, Anda pejamkan mata. Anda perhatikan tubuh jasmani Anda. Tujuannya adalah agar perhatian kita sepenuhnya hadir di sini dan saat ini. Jadi sewaktu Anda mau meditasi, hendaknya tidak terburu-buru. Nah, ketika jasmaninya sudah dibuat nyaman, pikirannya juga mulai tenang. Anda bisa meletakkan, ya, ini jika mengacu di dalam kitab Wisuddhimagga disebutkan. Ya, di sana disebutkan bisa meletakkan perhatian di ujung hidung. Ya, di sekitar ujung hidung, titik sentuhnya dirasakan. Kemudian, atau di sekitar di atas bibir. Untuk nafasnya, biarlah nafas ini sealami mungkin. Anda tidak perlu mengatur-ngatur nafas Anda. Diamlah di dalam ketenangan. Apakah nafas ini masuk ataukah keluar? Ataukah jedanya itu sebentar ataukah lama? Biarlah sealami mungkin. Pengertian akan nafas pendek adalah ketika jeda antara nafas masuk dan nafas keluar itu sebentar. Pengertian nafas panjang adalah ketika jeda nafas, seperti misalnya kita menghembuskan, jedanya cukup lama, ini disebut sebagai nafas panjang. Jadi kita tidak perlu ngikutin ya ke dalam, ya. Kita hanya cukup di sekitar lubang hidung kita saja. Diamlah di dalam ketenangan. Maka ketika kita mau meditasi, seperti ulasan-ulasan di dalam sutta disebutkan, carilah tempat yang tenang. Apakah bawah pohon, tempat yang suci, sunyi, ya, seperti gubuk yang kosong. Duduklah bersila, tegakkanlah tulang punggung. Letakkan perhatian di depan. Pari mukang sating. Meletakkan perhatian di depan, di sekitar lubang hidung. Nah, biarlah nafas ini alami. Ya, Anda tidak perlu memaksakan diri menarik masuk dan mengembuskan keluar. Anda cukup rileks saja. Karena pada dasarnya, selama kita hidup, kita tidak pernah mengatur nafas masuk dan nafas keluar. Karena nafas ini adalah automatic system yang ada dalam tubuh kita. Kita tidak perlu mengatur-ngatur. Karena kalau kita mengatur-ngatur nafas kita bisa menjadi tegang. Kita bisa menjadi tidak tenang. Makanya biarlah sealami mungkin. Yang penting perhatian Anda sepenuhnya di sini dan saat ini. Hindarilah lamunan-lamunan. Hindarilah pemikiran-pemikiran. Maka bagi orang yang punya kecenderungan untuk gampang sekali melamun, gampang sekali pikirannya mengembara, perhatikan dulu tubuh jasmaninya. Supaya apa? Tubuhnya di sini, perhatiannya di sini dulu. Jangan buru-buru memperhatikan nafas. Kalau tubuh Anda mampu Anda tenangkan dengan baik, kealamiaan nafas masuk, nafas keluar, bisa Anda rasakan dengan baik. Memang, dalam latihan meditasi ini kita betul-betul harus benar-benar fit. Karena kalau terlalu capek, ya kita bisa terbawa kantuk. Itu adalah hal yang lumrah. Terlalu banyak makan juga bisa terbawa kantuk juga. Makanya ada meditasi jalan, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi gampang ngantuk. Ada meditasi berdiri, ya. Supaya kita berkesadaran. Ini juga variasi-variasi yang bisa kita lakukan supaya sebelum kita meditasi, diri kita benar-benar fit. Karena kalau habis makan meditasi, ya bisa terbawa kantuk. Terlalu capek juga bisa terbawa kantuk. Ya, makanya memang kita harus benar-benar ya fit kondisinya. Ya, kalaupun ada kantuk-kantuk sewaktu meditasi, ya itu adalah warna dalam latihan.
Ya, itu adalah hal yang lumrah dialami oleh siapapun. Tapi terus terang, kalau kondisi Anda fit, ya fit itu artinya segar, ya Anda bisa meditasi dengan baik. Minimal sebelum Anda latihan meditasi, Anda tenangkan dulu jasmani Anda, diamlah dulu. Nah, nafas ini akan berjalan dengan alami. Kita tidak perlu banyak mengatur-ngatur nafas kita. Diamlah di dalam ketenangan. Terus letakkan perhatian di sekitar lubang hidung. Nah, apakah titik sentuhnya bisa dirasakan di ujung hidungnya atau dikenali di sekitar atas bibirnya. Kalau itu belum mampu Anda kenali, Bante sarankan duduklah diam. Perhatikan tubuh jasmani Anda dulu. Anda bisa body scanning tubuh Anda. Dari kepala, leher, bahu, lengan, part by part, per bagian demi bagian, perhatikan dulu. Dan Bante berpesan juga, jangan mudah pikiran Anda keluar. Kalau Anda mengarahkan perhatian ke kepala, sepenuhnya perhatian Anda arahkan kepala. Ketika Anda mengarahkan perhatian pada leher, sepenuh perhatian Anda di leher. Dan seterusnya. Itu dilatih dulu. Supaya benar-benar tubuh Anda sudah tenang, pikiran Anda juga terkondisi tenang, sehingga sewaktu meletakkan perhatian pada nafas masuk, nafas keluar, tidak banyak kesulitan. Bisa dimengerti ya, nanti berlatih lagi. Tidak masalah, semua proses kok. Setiap orang ini ada proses yang harus dilalui. Yang penting ya, mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana cara yang bijak menyikapi orang-orang yang merasa dirinya benar dan merugikan kita, padahal orang ini sudah sering dibantu? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam masyarakat memang kita akan menemukan orang-orang yang demikian. Karena ini adalah salah satu warna dari kehidupan. Ada orang yang merasa dirinya paling benar. Itu adalah warna dari kehidupan. Dan tentu seperti tadi Bante bilang, ya kita menyikapinya ya tenang saja. Tetapi kalau kita sudah sampai ranah merasa dirugikan, Anda juga berhak untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda. Ya, kalau Anda sudah merasa dirugikan, Anda juga berhak untuk menentukan langkah yang baik yang akan Anda pilih. Jadi hidup ini kan pilihan, ya. Jadi ada hak-hak yang sebetulnya kita juga boleh untuk memperjuangkannya. Ya, kalau kita sudah sampai merasa dirugikan ya, kita bisa menggunakan logika kita. Apakah orang ini akan kita tetap jadikan teman? Ataukah kita hanya sekedar berteman tapi jaga jarak? Itu juga pilihan. Kalau sampai dia merugikan kita, antisipasi apa yang bisa kita lakukan? Itu juga hak kita juga. Jadi kita bukan serta-merta menyalahkan keadaan, tapi kita harus berpikir, bagaimana kalau keadaannya seperti ini? Bagaimana saya mengantisipasinya kalau dia merugikan saya? Kan tadi pertanyaannya kan, ya dia juga merugikan. Nah, bagaimana nih mengantisipasinya? Supaya kejadian yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Ya, makanya ini juga perlu penganalisisan dulu. Ya, Anda analisis benar-benar ini gimana ya?
Anda analisis benar-benar. Nah, kalau begini, wah ini mestinya tidak sesuai. Nah, Anda timbang-timbang. Karena yang tahu situasi dan kondisi kan Anda saja. Situasinya bagaimana, kondisinya seperti apa, umurnya berapa, hubungannya seperti apa. Nah, ini kan panjang nih analisisnya nih. Kan tidak bisa tiba-tiba kita stop. Kan tidak bisa juga. Kita juga harus lihat situasi dan kondisinya. Umurnya berapa, hubungannya apa, ya dampaknya apa, langkah apa yang bisa saya ambil. Nah, kita timbang-timbang dulu. Dari permasalahan ini, sebabnya ini, kalau ini diteruskan akan jadi begini, kalau ini tidak diteruskan ya akan begini. Nah, Anda timbang-timbang. Ya, tapi yang penting jangan sampai ibu bapak kehilangan daya nalarnya. Ya, makanya sewaktu mempertimbangkan itu bukan terbawa oleh emosi, tapi hendaknya disertai dengan ketenangan batin supaya jernih. Ya, supaya jernih. Langkah apa yang diambil supaya kelihatan. Ya, kalau ini mungkin Anda sulit untuk memutuskannya, Anda bisa minta pertimbangan, minta masukan. Orang-orang di sekitar Anda yang bisa diajak untuk memberi masukan. Ya, apakah orang yang Anda percaya seperti mungkin orang tua, mungkin sahabat dekat yang baik, punya kalyana mita, minta pendapatnya bagaimana. Kalau seandainya hal itu kita tidak mampu mengenalinya. Ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Di dalam buku Parita tentang Patidana yang ada artinya, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Yang ingin saya tanyakan, kalau salah satu anggota keluarga kita masuk di alam neraka, terus kita limpahkan jasa kepada mereka, apakah mereka bisa menerima? Setelah kita melakukan pelimpahan jasa dan ucapan dalam hati, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan hari ini, semoga sanak keluarga yang saya lakukan ini. Dan apabila mereka belum menerima, semoga para dewa memberitahukannya. Apakah para dewa akan memberitahukan kepada mereka? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, jika kita mengacu kepada kitab suci, ada alam-alam yang tidak bisa menerima jasa kebajikan, yakni yang terlahir di alam neraka. Tidak bisa. Yang terlahir di alam binatang juga tidak bisa. Hanya sanak keluarga kita yang terlahir di alam peta, itulah yang bisa menerima pelimpahan jasa dari kita. Itu telah disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Kalau sanak keluarga kita yang telah meninggal, lahir di alam manusia, dia juga tidak bisa menerima. Demikian pula kalau ia terlahir di alam dewa, dia juga tidak bisa menerima. Jadi untuk pelimpahan jasa ini bisa diterima kalau sanak keluarga kita lahir di alam peta. Lantas Bante, apakah patidana yang saya lakukan ini menjadi sia-sia? Sesungguhnya ibu bapak, ketika ibu bapak melakukan patidana, ini disebut sebagai jasa kebajikan. Karena patidana itu adalah salah satu bagian dari 10 macam kebajikan. Ya, patidana itu adalah salah satu kebajikan yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya sanak keluarga kita tidak ada yang lahir di alam peta,
tentu kebajikan itu akan tetap menjadi milik kita. Kenapa? Karena sekarang kitalah yang membuat kebajikan. Jadi tidak ada kata rugi berbuat baik. Tidak ada. Ya kadang-kadang muncul pemikiran orang masyarakat mengatakan, lah Bante, lah kalau saudara-saudara saya tidak ada lahir di alam rendah, lah untuk apa Bante saya melakukan patidana? Ibu bapak, untuk diri sendiri. Karena syarat untuk melakukan patidana itu adalah Anda harus mengawali diri sendiri di dalam kebajikan. Makanya di dalam patidana itu syarat yang pertama, kita mesti berbuat baik dulu. Apakah berdana, apakah menjalankan sila, apakah meditasi, intinya kita berbuat baik dulu. Setelah kita membuat kebajikan, yang kedua, kita menyampaikan pengharapan baik. Dalam istilah bahasa Pali adalah idang nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, sanak keluarga saya yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Idang nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Nah ini kalimat sederhana dalam patidana. Nah mereka mengetahui, kalau mereka mengetahui, ya mereka ikut berbahagia. Lah kalau tidak mengetahui, tidak ikut bahagia, bagaimana Bante? Kebajikan tetap milik kita. Ya, jadi ibu bapak, kalau kita melakukan patidana sebetulnya kita melipat gandakan kebajikan yang kita lakukan. Kita berdana karena melakukan patidana jadi dua. Makanya dalam kebiasaan masyarakat, sewaktu kita berbuat baik, apakah berdana, menjalankan sila, selalu diingatkan, jangan lupa ya berbagi jasa kebajikan. Supaya apa? Kebajikan yang kita lakukan ya punya nilai, punya kuantitas yang semakin bertambah banyak. Karena terus terang untuk menyempurnakan parami itu juga butuh dukungan kebajikan. Ya. Malam Bante, sebaiknya saat melakukan kebajikan, kita berpengharapan apa supaya kita bisa memutus kelahiran kembali. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kalau kita punya kehendak agar kita bisa memutus kelahiran kembali, pengharapannya apa? Pengharapannya adalah semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, semoga saya bisa terbebas dari kotoran-kotoran batin. Kan salah satu yang menyebabkan kita terlahir kembali itu kan ada 3 akar yang kita kenal dengan loba, dosa, moha. Ya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, keserakahan ini bisa kita kikis dengan praktek berdana. Kebencian juga bisa kita kikis dengan berbagi. Karena kalau orang berbagi itu kan landasannya cinta kasih. Dan kita juga mengerti bahwasanya kebajikan ini juga cara untuk membersihkan diri dari kotoran batin. Kita punya pengetahuan. Jadi di situ ketika kita berdana, melakukan kebajikan, supaya memutus kelahiran kembali, cetananya adalah semoga dengan kebajikan ini, ya bisa disebut langsung, semoga keserakahan, kebencian, kebodohan batin yang ada pada saya menjadi lenyap adanya. Karena praktek dana itu juga bisa mengarah kepada lenyapnya loba, dosa, moha. Ya, meskipun itu mungkin ya kadarnya belum seberapa, tapi ini juga langkah. Termasuk juga sila. Sila itu juga bisa mengikis kelahiran kembali. Makanya disebut silena nibuting yanti. Dengan menjalankan sila, seseorang juga bisa mencapai nibbana. Nibbana itu lenyapnya loba, dosa, moha. Ya.
Nibbana itu juga lenyapnya keakuan dari sila, termasuk meditasi. Ya. Meditasi juga upaya untuk meninggalkan pikiran-pikiran yang buruk dan tidak membawa pikiran pada hawa nafsu. Setelah selesai meditasi punya tekad, semoga dengan kebajikan ini pengotor-pengotor batin menjadi lenyap adanya. Kalau di dalam masyarakat Buddhis Myanmar itu ada ungkapan, ya kalau tidak salah sebut, ya mereka mengucapkan idang me punyang nibbana sak pacaya hotu. Ya, idang me punyang, semoga dengan kebajikan ini terkondisi pencapaian nibbana. Ada yang menyebut begitu, ada juga yang menyebut, ya dalam yang agak sedikit berbeda, idang me punyang asawa kaya wahang. Nah, ya ada yang mengacu kepada semoga dengan kebajikan ini asawa, kotoran-kotoran batin menjadi lenyap adanya. Ini variasi-variasi yang pernah Bante dengar sehubungan dengan ketika seseorang berbuat baik, dia punya aspirasi untuk memotong kelahiran kembali. Tapi yang jelas, jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, yang disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Praktekanlah itu. Ya. Malam Bante, saya sudah 10 tahun meditasi, cuma bisa metta bhavana. Saya meditasi pernafasan tapi sulit. Kalau metta bisa lebih dari 30 menit tiap hari. Apakah tiap orang punya kecocokan dalam salah satu meditasi saja? Dan sudah cukup. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang kalau kita mengacu kepada salah satu yang ada di dalam Wisuddhimagga, bagian yaitu carita. Carita itu adalah watak. Memang setiap orang ini punya kecenderungan masing-masing. Yang tahu siapa ya diri sendiri. Jadi kalau sekarang mengembangkan metta itu juga sudah bagus juga. Yang seperti seringkali ibu bapak dengar, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian bisa dipancarkan, semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di belakang saya berbahagia. Kita pancarkan cinta kasih ke 6 penjuru. Ini adalah berbagai variasinya. Ya, ada juga macam-macam variasinya. Tapi intinya cinta kasih itu juga luar biasa manfaatnya. Karena orang meditasi cinta kasih itu dia sadar akan bahaya kebencian. Kita tahu bahaya kebencian. Selain merugikan diri sendiri, kalau sampai tutup usia kita mempertahankan kebencian, kita bisa lahir di alam neraka. Makanya supaya tidak lahir di alam neraka, supaya kita juga bisa hidup dengan tenang, maka kita isi pikiran kita liputi pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Itulah salah satu alasan kenapa kita mengembangkan metta. Karena kita tahu bahaya dari kemarahan, kita tahu bahaya dari kebencian. Nah, kalau seandainya mampunya hanya itu, ya tidak masalah. Selama itu ditekuni, ya manfaatnya luar biasa. Ya, nanti sambil belajar, sambil praktek, sambil belajar, sambil praktek, nanti Anda akan makin banyak pengalaman masing-masing. Setiap orang itu karakternya beda-beda. Ya, yang tahu siapa? Ya diri sendiri.
Begitu ya. Malam Wandami Bante, bagaimana cara mengatasi kekecewaan dan sakit hati pada seorang saudara yang menyebabkan putusnya hubungan dengan teman lama karena bicara tidak benar pada keluarga tentang sahabat tersebut, sehingga keluarga jadi membenci teman tersebut. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan hal ini, tentu kalau hal yang sudah terjadi, ya tentu ya kita bisa memperbaiki. Bagaimana memperbaiki? Menunjukkan tentang kebaikan-kebaikan yang orang itu telah miliki. Tadi kan disebutkan bahwasanya timbul sakit hati, kecewa karena ada saudara yang memutuskan hubungan gara-gara ucapannya yang tidak baik. Nah, di sini Ibu Bapak, supaya hal yang sudah terputus bisa nyambung, salah satu yang mendekatkan seseorang pada pertemanan tidak lain adalah kebajikan. Anda kasih lihat kebajikan yang ia lakukan supaya meyakinkan bahwasanya teman lama Anda adalah orang baik. Anda bisa lihatkan dari berdananya, dari silanya, dari kemurahan hati yang ia miliki, dari ketenangan, kesabaran yang dia punyai. Anda bisa tunjukkan. Karena sesungguhnya kebajikan tetaplah kebajikan. Kebajikan meskipun digosipkan dengan keburukan, kebajikan tetap kebajikan, seperti halnya emas. Emas itu kalau jatuh ke lumpur, emas tetaplah emas, tidak akan berubah. Jadi kalau punya saudara yang mungkin menjadi tidak suka karena akibat ucapan yang tidak sesuai, Anda bisa menyambungnya supaya hubungannya baik dengan menunjukkan kembali kebajikan-kebajikan yang teman Anda miliki. Anda kalau bela dia, belalah di dalam kebajikan. Ada dasar alasannya kenapa patut berteman dengan orang itu. Apakah dari moralitasnya? Apakah dari kemurahan hatinya? Apakah dari kesabarannya? Apakah dia punya? Ini yang harus dilihat supaya apa? Untuk meyakinkan orang lain itu butuh bukti, butuh fakta. Kadang-kadang ucapan itu bisa ditambahkan, kadang-kadang ucapan juga bisa dikurangkan. Tapi sebuah tindakan yang nyata-nyata dilakukan tidak bisa dimanipulasi. Maka Bante berpesan ya supaya menyambung hubungannya ya ketika bertemu, untuk menyambung rasa supaya suasananya menjadi bersahabat ya. Anda juga bisa lihat situasi dan kondisi untuk menyampaikan tentang kebajikan-kebajikan yang ia miliki. Anda kecewa, Anda tidak suka, sebaiknya pikiran itu juga jangan diliputi terlalu lama. Karena itu hanya menyakiti diri sendiri. Anda kecewa, Anda sakit hati, rubahlah. Jangan sampai hal itu membuat Anda menderita. Kalaupun Anda tidak bisa merubah suasana, minimal Anda tidak tersakiti. Karena dikatakan bahwasanya, jika Anda mencintai diri Anda sendiri, jagalah diri Anda sebaik mungkin. Kalau Anda benci dengan keadaan, Anda hanyalah menyakiti diri Anda sendiri. Semua sesuai karma masing-masing.
Yang terpenting kebajikan demi kebajikan itulah yang mesti kita upayakan. Jangan membenci ya, Bante berpesan jangan membenci. Nanti jadi sakit, tidak hanya sakit hati, bisa sakit fisik. Ya, bisa sakit fisik, nanti jadi tidak baik. Ya, ingat pesan Sang Buddha, arogya paramalabha. Kesehatan adalah keuntungan yang besar. Jangan sakiti diri Anda, ya. Tanya kedua, dari kisah Sang Buddha, guru kita dapat membuat seseorang berubah baik, sekalipun orang itu berwatak keras kepala. Apakah itu karena Sang Buddha bermeditasi? Apakah meditasi dapat membuat orang lain dapat menerima nasihat? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, di sini Guru Agung Buddha bisa mengubah seseorang itu karena orang yang bersangkutan juga telah matang batinnya. Ya, jadi di dalam hal kisah-kisah itu, kenapa seseorang setelah mendapat nasihat dari Sang Buddha dia bisa berubah? Karena kebajikan yang dia miliki, karena parami yang dia miliki telah masak. Maka kalau kita lihat juga tidak semua orang di zaman Sang Buddha memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Hanya orang-orang yang punya dukungan parami, punya dukungan kebajikan yang cukup, yang bisa menerima Dhamma. Jadi ibu bapak bukan karena Sang Buddha semata-mata, tapi juga kualitas dari seseorang. Ada salah satu perumpamaan yang diumpamakan seperti halnya aneka ragam bunga teratai. Ada bunga teratai yang dekat dengan permukaan. Ada bunga teratai yang di bawah permukaan air. Ada bunga teratai yang masih di dalam. Nah, untuk mendapatkan pencerahan itu seperti halnya bunga teratai yang sudah dekat dengan permukaan. Kena sinar matahari dia akan mekar. Ya, seperti bunga teratai itu. Kena sinar matahari dia akan mulai keluar kuntupnya, mekar. Ini bukan karena matahari semata, tapi sesungguhnya juga pengaruh dari bunga itu sendiri. Orang-orang di zaman Sang Buddha, seperti halnya yang kita baca, kalau pagi ibu bapak mendengarkan di dalam riwayat yang ada di Dhammapada Atthakatha, ada beberapa kisah setelah mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha, dia mencapai pencerahan menjadi seorang Sotapanna, pencapaiannya Sotapati. Nah, orang-orang yang bisa mencapai ini karena batinnya juga sudah matang, ya, batinnya sudah matang. Ya, selain Sang Buddha sebagai pemberi petunjuk, orang yang bersangkutan sendirilah yang membuat batinnya menjadi matang. Makanya di zaman Sang Buddha juga beraneka ragam. Ada yang mencapai pencerahan, ada yang belum mencapai. Kenapa bisa demikian? Kualitas batin, kematangan itulah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, makanya di dalam kebiasaan pagi hari Sang Buddha itu, ya setelah cangkamana, ya dengan mata batin beliau pagi-pagi melihat siapa hari ini yang paraminya sudah matang. Nah, itu kadang-kadang Guru Agung Buddha dengan karuna beliau, ya dengan belas kasih beliau melihat siapa yang hari ini kualitas batinnya sudah matang. Nah, beliau akan datangi ke sana. Ya, itu seperti kisah. Ya, di berbagai kisah itu ada salah satunya adalah seorang wanita, yaitu tukang tenun. Ya, tukang tenun. Sang Buddha melihat, oh gadis ini bisa mencapai. Nah, ya jadi gadis ini bisa mencapai. Sang Buddha mengunjunginya, kemudian ya bertanya, akhirnya dari percakapan-percakapan itu membuka mata batinnya.
dan mencapai kesucian. Ya, jadi yang membedakan sekali lagi adalah ya setiap individu punya kematangan parami yang beda-beda. Ya. Kalau setiap malam baca Parita Patidana, apakah ada gunanya walau mungkin tidak melakukan jasa baik hari ini? Ibu bapak saudara-saudari sekalian, ini seperti halnya perumpamaan. Kalau ibu bapak mau berbagi uang, ibu bapak syaratnya harus punya uang dulu. Ya, jadi seperti halnya kalau ibu bapak mau berbagi apa, Anda harus punya dulu. Patidana ini adalah berbagi kebajikan. Jadi syaratnya apa? Harus berbuat baik. Dalam satu hari, coba Anda lihat rutinitas harian Anda. Ya Bante, saya kan ibu rumah tangga. Saya kan tidak sempat untuk berdana. Tapi kalau Anda amati dan perhatikan, Anda sesungguhnya juga sudah berdana. Apa itu? Ya merawat anak dengan baik. Itu juga kebajikan. Memasak untuk suaminya, memasak untuk orang tuanya, ya, itu juga kebajikan. Hari ini Anda tidak membunuh makhluk hidup, hari ini Anda tidak mencuri, hari ini Anda setia dengan pasangan hidup, hari ini Anda tidak minum minuman keras, hari ini Anda tidak berbohong, hari ini Anda sebetulnya juga sudah membuat kebajikan. Jadi kebajikan itu tidak harus selalu mencari orang yang di luar. Ketika Anda memunculkan hal-hal baik, hari ini Anda tidak marah. Hari ini Anda sabar. Hari ini Anda sebetulnya sudah melakukan kebajikan juga. Ya, jadi ibu bapak, kebajikan itu tidak hanya berdana saja, memiliki sila, berpengendalian diri, menjauhkan diri dari keburukan, itu juga kebajikan. Dan Anda bisa berbagi kebaikan yang telah Anda lakukan itu. Sebetulnya kalau kita hitung dan kita sadari, hampir tiap hari kita sudah membuat banyak kebajikan. Hanya saja karena itu sudah menjadi rutinitas, kita anggap itu tidak kebajikan. Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, itu juga kebajikan. Ya, anawajani kamani, bekerja bebas dari celaan, itu juga kebajikan juga. Ya. Mendengarkan dhamma itu juga kebajikan juga. Banyak sebetulnya kalau kita hitung-hitung. Dalam satu hari kebajikan yang kita sadari. Banyak sebetulnya. Ya. Namo Buddhaya Bante, mau tanya. Sila pertama, Pancasila Buddhis kan tidak membunuh. Tapi saya pernah dengar dalam kondisi tertentu akan lebih bijak atau mau tidak mau melakukan pelanggaran sila lanjut. Misalnya di antara pilihan membunuh atau dibunuh atau tentara. Saya pernah dengar tidak apa-apa karena menyelamatkan warga yang lebih banyak, biarpun karma baik dan buruknya tidak diperhitungkan. Saya juga tahu Bante dilarang untuk menganjurkan pelanggaran sila. Tapi apakah pertimbangan ini bijak? Atau bagaimana ya Bante? Terima kasih. Bapak dan Ibu, sehubungan dengan pelanggaran sila pertama, memang seperti apa yang Anda telah sampaikan, sebagai perumah tangga, memang kadang-kadang hal ini agak sedikit menyusahkan, tapi perlu diingat, kalau bisa dihindarkan itu lebih baik. Ya, kalau bisa dihindarkan lebih baik. Tapi kalau terpaksa bagaimana?
Anda bisa memperbarui lagi sila Anda. Ya, misalnya Anda punya anak Anda cacingan. Ya, cacingan, ada cacing di usus. Ya, cacingan. Mungkin penyakit ini sih sudah tidak ada ya. Dulu ada penyakit cacingan. Mau tidak mau, sebagai ibu atau sebagai ayah, Anda harus memberi obat cacing kepada anak Anda. Ya, kemudian ya demi kesehatan sang anak itu sendiri. Nah, ini artinya apa? Karena keadaan. Mau gimana lagi? Karena keadaan. Ya. Kemudian untuk mempertahankan negara, sebagai warga negara, ya mau tidak mau, ini juga keadaan juga. Jadi ibu bapak ya tergantung lihat kondisi juga. Ya, memang kalau bisa ya dihindarkan. Seperti misalnya yang mudah yang kita lihat ya. Tidak usah jauh-jauh pembunuhan. Yang mudah-mudah nyamuk. Ini yang mudah dekat nyamuk. Kalau nyamuk ini gigit kepada Anda, apa alternatif yang bisa Anda lakukan? Apakah Anda kasih lotion? Ya, ini juga upaya penghindaran. Ataukah Anda pakai jaring itu nangkep dulu kemudian dikeluarkan keluar, itu juga penghindaran, bisa dilakukan. Seperti di rumah ada semut, Anda bisa sapu dulu. Ini juga penghindaran, bisa dilakukan. Selama seseorang punya keyakinan yang kuat, sesungguhnya sila itu tidaklah menyusahkan. Dan menjalankan sila pun juga akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi ibu bapak sebisa mungkin ya, bukan membela, bukan mendukung, tetapi sebisa mungkin kalau bisa ya dihindarkan. Ya, bagaimana? Ya lihat situasi dan kondisi. Begitu ya. Malam Bante mau tanya. Untuk patik dana, biasa di bulan Citgwe ada pembacaan parita di wihara. Jika keluarga yang meninggal sudah puluhan tahun, lalu apakah masih boleh ikut dana pelita? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di sini Ibu Bapak bisa melakukan kebajikan meskipun seperti tadi saya sebutkan, meninggalnya mungkin sudah lama. Tapi yang jelas, Anda yang pertama membuat kebajikan untuk diri Anda sendiri. Makanya ibu bapak nanti bisa dibuka di buku Parita Suci halaman yang paling terakhir ya, saya lupa halamannya. Judul sutanya adalah Tiro Kuda Suta. Ya, Parita biru itu ya. Di Parita Suci biru itu yang nanti di bagian suta tambahan itu ada judul yakni Tiro Kuda Suta. Ya, Tiro Kuda Suta. Nah, itu di sana disebutkan pelaku kebajikan bukannya tak mengenyam buahnya. Artinya apa? Andai kata sanak keluarga kita yang kita sembayangi ini sudah tidak butuh jasa kebajikan, tetap kebajikan itu milik kita sebagai pelakunya. Jangan sampai dengan alasan karena sanak keluarga kita sudah meninggal lama, kemudian kita tidak membuat kebajikan. Dan dana yang Anda berikan kepada wihara yang dalam bentuk yaitu puja pelita, ini adalah bentuk simbolik dari kebajikan yang Anda berikan untuk mendukung keberlangsungan Buddha Sasana. Kenapa? Karena ketika Anda menyumbang ke wihara, wihara itu akan terus ada. Selama wihara itu ada, puja bakti, belajar dhamma, diskusi dhamma, praktek-praktek kebajikan akan terus berkelanjutan. Makanya di beberapa wihara kenapa ada semacam menyediakan dana-dana itu, tidak lain dana itu adalah untuk mendukung aktivitas kegiatan yang ada di wihara itu.
seperti untuk bayar listrik, bayar karyawan, ganti yang rusak ini, yang rusak itu. Intinya apa? Untuk keberlangsungan kebersamaan di dalam kebajikan. Ya, jadi dalam hal ini kalau ibu bapak mungkin di wihara dekatnya ada patidana, ya bisa mengikutinya. Ya, malam Bante, saat detik-detik kematian, apa yang sebaiknya dipikirkan ya? Harusnya yang baik. Tapi apa yang supaya tidak melekat dengan dunia ini? Salah satunya ibu bapak, ada 4. Yang pertama adalah keyakinan. Jadi supaya detik-detik terakhir pikirannya tidak melekat dengan dunia ini, yang pertama adalah keyakinan. Apa keyakinan di sini? Ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mungkin membaca Namo Tassa, mungkin membaca Tiksarana, Budang Saranang Gacchami, mungkin membaca Buddha Nusati, Itipiso Bhagawa, ya, atau Dhammanusati atau Sangganusati. Intinya apa? Hal-hal yang bisa menggugah kita keyakinan kepada Tikratana. Itu yang pertama. Mengingat tentang keyakinan, sada pada Tikratana. Yang kedua adalah melihat tentang sila yang hari ini telah kita lakukan. Renungkan sila yang telah Anda lakukan. Ya. Jadi merenungkan, saya hari ini tidak membunuh makhluk hidup. Saya juga hari ini tidak mencuri. Saya hari ini juga tidak melakukan perbuatan asusila. Saya hari ini juga tidak berbohong. Saya hari ini juga tidak minum minuman keras. Seseorang yang mengingat moralitas yang baik, pikirannya akan tenang. Tidak ada bayang-bayang rasa bersalah. Itu yang kedua tadi. Selain keyakinan, yang kedua adalah sila. Yang ketiga adalah kemurahan hati. Kemurahan hati. Ingatlah kemurahan hati yang Anda lakukan. Ya, kemurahan hati. Ya, saya sudah berbuat baik, misalnya apalah. Ya, karena sesungguhnya pelaku kebajikan itu ketika ia ingat kebajikannya, ia akan berbahagia. Kan dikatakan idamodati pecamodati. Itu kan ada dalam syair Dhammapada. Ya, di dunia ini dia berbahagia, di dunia sana dia berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua alam kehidupan. Ia berbahagia mengingat kebajikan yang telah ia lakukan. Dan ia lebih berbahagia lagi ketika ia lahir di alam surga. Praktek kemurahan hati. Kemudian yang keempat adalah kebijaksanaan. Jadi Anda bisa melihat tentang anicca, merenungkan rupang, anicang, tubuh ini tidak kekal. Perasaan ini juga tidak kekal. Bentuk-bentuk pikiran ini juga tidak kekal. Pengingatan-pengingatan ini juga tidak kekal. Kesadaran ini pun juga tidak kekal. Ini namanya menggunakan detik-detik terakhir supaya pikirannya tenang, dia menggunakan di dalam vipassana. Ya, ketika dalam kondisi di pembaringan merenungkan rupang anicang, tubuh ini tidak kekal. Yang dirasakan perasaan ini juga tidak kekal. Yang teringat ini pun juga tidak kekal. Yang terpikirkan bentuk-bentuk pikiran ini juga tidak kekal. Indra pengetahu ini juga tidak kekal. Ini bisa dilakukan. Maka tadi Bante bilang kan ada 4. Kalau disingkat menjadi sada, sila, caga, panya. Sada itu keyakinan, sila itu adalah kemoralan, tata kebiasaan yang baik. Caga adalah kemurahan hati, panya adalah kebijaksanaan. Ya, supaya tidak melekat sama dunia ini lagi. Ya. Bisa dipahami ya.
Namo Buddhaya Bante. Bagaimana cara mengajak atau meyakinkan suami untuk kebaikan ke wihara atau mengikuti latihan meditasi? Suami saya lebih suka sembahyang dewa-dewa. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, ada di dalam renungan tadi pagi ya. Renungan tadi pagi. Dhamma pada Atta Kata yang tadi pagi. Ya, Dhamma pada Atta Kata yang tadi pagi. Halaman Syair 158. Nah, ini disebutkan begini bunyinya. Seseorang seharusnya melatih dirinya, saya ulangi lagi. Seseorang seharusnya melatih diri dalam kebajikan terlebih dahulu. Setelah itu barulah ia mengajarkan kepada orang lain. Orang bijaksana seperti itu tidak akan dicela. Jadi dalam hal ini, ya Anda, ya sebisa mungkin tunjukkanlah kebajikannya. Ya seperti Anda punya kemurahan hati, punya sila yang baik, pengendalian diri yang baik, Anda tunjukkan ya di dalam perilaku. Karena sesungguhnya mengajar itu bukan hanya bentuk verbal. Mengajar yang paling bagus adalah mengajar dengan cara kita menjadi teladan. Jadi orang baik dulu. Nah, kalau kita sudah jadi orang baik, ya bawaannya tenang, bawaannya sabar. Nah, ketika kita mengajak seseorang itu lebih meyakinkan. Kalau kita sendiri masih kurang ini, kurang itu, gampang marah, gampang membenci, gampang sakit hati, ngajak orang melakukan kebajikan, orang akan ngomong apa? Kamu yang sering berbuat baik aja masih begitu. Nah, takutnya ada omongan begitu. Makanya Bante seperti ada di syair Dhammapada 158 tadi, ya, sebelum seseorang mengajak orang lain melakukan kebajikan, hendaknya orang itu melakukan kebajikan untuk diri terlebih dahulu. Ya, jadi untuk memotivasi, ya Anda jadi yang baik dulu, ya, sebisa mungkin. Jangan biasa marah, jangan biasa membenci, jadilah orang yang sabar, yang tenang, penuh cinta kasih, termasuk juga gampang melepaskan. Bukan gampang sakit hati ya, gampang melepaskan. Ya, supaya apa? Praktek dhamma yang Anda sendiri telah jalankan benar-benar kelihatan bagi orang lain. Bagaimana cinta kasih benar-benar kelihatan, bukan hanya sekedar ya verbal semata, tapi sudah menjadi sebuah tindakan yang nyata. Begitu ya.